Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aidil Fikri dan NPM 1506130. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan teknik searching dan juga teknik learning. Dimana untuk teknik searching sendiri saya menggunakan untuk membuat klasifikasi tanaman apa yang cocok di suatu wilayah atau suatu tanah. Dan juga saya menggunakan teknik learning untuk mengklasifikasikan, kayak melihat suatu bunga itu adalah bunga iris atau bukan. Nah, dimana teknik searching adalah teknik dalam AI yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan solusi dari suatu masalah dengan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, searching ini penting dalam AI karena banyak masalah seperti permainan, pencarian rute, dan pemecahan teka-teki memerlukan eksplorasi ruang solusi. Nah, di sini saya menggunakan algoritma backward chaining, di mana backward chaining adalah metode penelusuran dalam sistem pakar atau AI berbasis aturan atau rules, di mana setiap proses pencarian solusi dimulai dari tujuan atau goalsnya itu apa, dan berjalan mundur mencari fakta atau premis yang dapat mendukung tujuan tersebut. Langsung saja kita masuk ke source code-nya. Di sini saya langsung run. Pertama-tama di sini akan menjelaskan kode programming dulu. Pertama di sini kita memiliki suatu rules, atau di sini merupakan kayak kondisi-kondisi yang kita pengen, dimana rulesnya ini merupakan suatu array, dimana dia memiliki beberapa kemungkinan. Jika tanahnya itu lempung atau airnya cukup, cahaya banyak, nah berarti tanaman cocok di situ adalah tanaman jagung. Lalu jika tanahnya lempung, airnya cukup, dan cahayanya sedikit, di situ cocok untuk bayam. Dan di sini kita beberapa kemungkinan, dimana kemungkinan ada di tanah, air, dan juga cahaya. Dimana tanah ini ada 3 kemungkinan, yaitu 4, ada lempung, berpasir, gambut, dan juga liat. Dan untuk air ada cukup, sedikit, dan banyak, serta cahaya yaitu sedikit dan banyak. Nah, ini kita juga memiliki banyak kemungkinan ke tanaman yang dapat ditanam di suatu wilayah. Lalu di sini kita mendefinisikan suatu class forward chaining, fungsi forward chaining, di mana dia akan memberikan hasil berupa kayak dia ini masuk di kondisi apa dan cocok untuk ditanami, dan ini atau bisa dibilang apa ya, tanaman yang cocok lah untuk di suatu wilayah tersebut. Dia akan menelusuri dari rules ini, dari fakta-fakta ataupun yang sudah kita inputkan, dimana fakta-fakta ini akan kita inputkan berupa tanah, habis itu ada air dan cahaya. Nanti bakal ditelusuri, jika kita menginputkan jenis tanahnya itu tanah liat dan airnya sedikit serta cahaya sedikit, berarti kita cocok di situ untuk menanam mint. Nah, contoh saja di sini saya masukkan jenis tanah yaitu tanah gambut. Untuk cahaya airnya tuh kita buat cukup dan cahayanya banyak. Nah, hasil diagnosanya tanaman yang cocok untuk kondisi ini adalah cabai. Kita lihat di sini tanah gambut, dan untuk air yang cukup dan cahaya yang banyak, dia cocok untuk tanaman cabai. Nah, ini untuk dari source code-nya. Untuk backward chaining, untuk backward chaining sendiri memiliki suatu kelemahan. Oke, lanjut aja. Di sini saya menggunakan learning untuk melihat suatu tanaman itu merupakan tanaman bunga iris atau bukan. Dimana saya akan menjelaskan dulu, teknik learning ini adalah teknik AI, adalah proses yang dimana prosesnya
Sistem ini atau mesin akan belajar dari data atau pengalaman untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian tugas tertentu tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, untuk algoritma yang saya gunakan ada algoritma decision tree, di mana algoritma ini adalah satu algoritma dalam supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara memetakan keputusan-keputusan logis dalam bentuk struktural pohon, di mana setiap node internal mewakili kondisi atau fitur, setiap cabang mewakili hasil dari kondisi tersebut, dan step down atau miss node berisi label atau output dari hasil prediksinya. Langsung masuk ke shortcutnya. Nah, karena saya bilang tadi learning memerlukan suatu data, maka kita menggunakan mengambil suatu data dari Kaggle. Di sini berbicara tentang sepal length, sepal width, peta length, peta width, dan species. Nah, di sini kita mengimport library pandas dan sklearn untuk melakukan klasifikasi menggunakan decision tree, dimana di sini kita akan memanggil file dari iris ini, yaitu membaca file-filenya yang ada di datasheet, dimana datasheet tersebut saya dapat dari Kaggle. Dia akan lalu di sini akan menampilkan berapa banyak jumlah kelasnya, lalu dia memisahkan dari sepal length, width, peta length, dan peta width, dan juga spesiesnya. Lalu akan di split dan di training datanya serta dilakukan testing. Lalu di sini akan melatih menggunakan decision tree-nya, dan di sini terdapat evaluasi. Langsung saja kita run. Sini menampilkan terdapat presisinya. Dia akan menampilkan jika kan ada beberapa jenis dari iris, yaitu iris sentosa, iris versicolor, iris virginal. Nah, dia melihat di situ terdapat mungkin 10 yang benar-benar support terhadap iris sentosa, 9 dari iris versicolor, dan 11 dari virginal. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari decision tree-nya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.